nangkep kayak di depan meja tuh ada yang lewat. Kebetulan memang terasa ketarik ya, Mas Bagus ya? Ada sesuatu. Hai Besti, ketemu lagi sama kita di Tiba-Tiba Penelusuran. Kali ini kita mau datengin rumahnya salah satu bestinya Tiba-Tiba yang ceritanya nih, anaknya ketemu sosok. Nah, sosoknya seperti apa, terus beliaunya itu siapa, kita langsung lihat, cari tahu ceritanya. Sebelumnya kita berdoa dulu kali ya Bang Al ya. Oh iya, lupa satu lagi. Mas siapa? Seno. Ada Mas Seno, ada Mas Bagus. Jadi untuk episode kali ini Bi sama If lagi absen dulu nih. Jadi beberapa episode ke depan kita ditemenin sama Mas Seno, sama Mas Bagus, dan sama saya Tata, sama Bang Al juga. Kita berdoa dulu ya Bang ya. Oke, yuk berdoa dulu biar kita diberi kelancaran, keselamatan selama proses penelusuran ini ya. Oke, yuk. Oke, yuk. Halo Tea, selamat malam. Tante Seno. Seno. Nih, satu lagi. Om Bagus. Om Al, Alipudin. Oke, Mama mana? Hai, selamat malam. Ini yang punya rumah. Iya, sehat. Oke, ini sekarang kita udah ketemu sama yang punya rumah nih, Mbak As ya. Kita ngobrol di sini apa gimana? Di sini aja. Dia udah langsung posisi aja dia udah PW. Jadi kemarin salah satu aku baru habis selesai mandi, terus main laptop ya, terus kan nonton biasa. Terus habis itu aku dikasih tahu tetangga kalau ada kucing ketabrak gitu kan. Waktu dicek ternyata tuh kucing aku, dia udah lama nggak balik gitu kan. Yaudah habis itu kita bawa balik ke rumah, baru kita jagain gitu. Awalnya kita jagain di depan sini kan, di penobos sini kan. Tapi karena udah malam jadi kita pindah ke dalam. Terus aku taruh dia di kamar bagian kiri. Terus aku di kamar bagian kanan sambil ngerjain tugas di laptopku kan. Habis itu aku bolak-balik ngecek dia, keluar kamar ngecek dia, terus balik lagi sambil ngerjain gitu kan di sambil. Nah habis itu karena udah jam 11-12an gitu, aku nggak ngecek lagi soalnya udah selesai ngerjain tugas. Terus ya udah aku main HP sambil tiduran di sofa. Nah kayaknya jam 12 ini tuh aku udah mulai ngantuk kan karena udah malam, terus habis ngerjain tugas gitu kan. Jadi aku sambil main HP merem melek gitu. Terus habis itu waktu aku hampir ketiduran, tiba-tiba aku melek lagi karena mataku nangkep kayak di depan meja tuh ada yang lewat, tapi dia samar-samar tapi tetap kelihatan bentuknya gitu. Jadi dia kayaknya nggak nyentuh lantai, kayak melayang gitu, agak tinggi dari lantai jaraknya. Terus dia kayak pakai tutup gitu, kayak malaikat pencabut nyawa kan ada tutupnya gitu. Nah ya dia pakai itu. Terus posisinya tuh leher belakangnya sini tuh rada bungkuk gitu, jadi kan kelihatan bentuk tubuhnya gini gitu kan. Habis itu tangannya tuh kayaknya tuh tangannya gitu agak di depannya gini, itu tuh megang kayak ada tongkat ya gitu. Terus dia nggak jalan nggak lari tuh kayak zert aja gitu kan, tiba-tiba cepet tapi tetap kelihatan gitu bentuknya gitu kan. Terus kayak ada rambutnya tuh kayaknya
perempuan, rambutnya tuh kayak agak keluar dari tutupnya gitu, tapi nggak kelihatan jelas mukanya. Soalnya aku tidur yang ngadep sana, dia lewat sini, jadi kayak ketutup sininya. Terus habis itu awalnya aku kayak tiba-tiba biasa aja, hampir ketiduran, tiba-tiba malah langsung, terus kayak kaget, terus deg-degan gitu kan, karena kok cepet banget tapi ketangkap hitam gitu lewat gitu kan. Terus habis itu kayak aku berdoa soalnya rada takut. Terus aku coba distract diri aku biar nggak takut. Aku coba nonton HP, tapi tiba-tiba sinyal HP-nya kayak lemot aja gitu, kayak aku scroll kok lemot banget gitu, tiba-tiba loading. Terus yaudah aku tungguin satu video. Terus waktu aku tungguin video itu tiba-tiba dari dinding aku ngadep di sana, dindingnya di sini tuh kayak kedengeran jelas ada yang gedek kayak dek gitu kan. Awalnya tuh dia gedek sekali kayak, tapi kayak yang pertama tuh dia gedek 2 kali kayak dek kayak gitu kan. Ya awalnya aku kira tuh kayak apa gitu, jadi aku biarin. Habis itu aku lanjut main HP, tapi masih loading ternyata gitu kan. Aku scroll lagi, tapi ternyata masih loading lagi. Terus habis itu aku tungguin lagi videonya gitu kan, biar loading lagi, biar muncul lagi, tapi tetap loading terus. Terus habis itu ada yang geduk lagi kayak 2 kali kayak dek gitu kan. Terus kayak aku kayak karena udah ngantuk lagi, jadi aku matiin HP, terus balik ke arah sofa, jadi nggak ngeliat apa-apa. Terus aku tutupin diri pakai selimut, baru tidur lagi. Terus nggak ada apa-apa habis itu. Terus habis itu aku dibangunin Ruel, suruh pindah atas, soalnya kan kamar bawah tuh kayak kamar ruang kerja, jadi kayak aku tiduran di sofanya gitu kan. Tapi habis itu jam 2-an gitu aku disuruh pindah ke atas, akhirnya aku pindah ke atas. Habis itu ya udah. Sampai sekarang masih kelihatan jelas nggak sosok? Kalau diingatan aku masih agak samar-samar, tapi waktu dia lewat tuh aku masih kerasa kayak tiba-tiba kerasa aja dia lewat gitu loh, kayak ada feeling kayak tiba-tiba berubah gitu suasana. Itu rasanya aku masih ingat gitu. Jadi kan aku agak jauh ngeliatnya kan, aku kayak jaraknya tuh kayak 1-3 meteran lebih gitu kan. Tapi seingat aku ya, dia tuh kayak pakai bajunya yang malaikat pencabut itu, terus dia nutup sampai bawah, terus sampai kakinya gitu kan, jadi nggak kelihatan gitu. Terus kayak corak zebra, tapi lebih, kan zebra kan agak berjarak, coraknya hitam putih gitu kan, jadi lebih deket gini di bajunya. Terus kayak ada coklat, hitam, sama merah-merah dikit gitu. Ya makasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Iya. Oke Besti, sekarang aku udah sama Thea, sama Ruel. Ini kakak beradik nih, gitu. Jadi Ruel itu nggak sesensitif Thea. Jadi Ruel nggak bisa ngelihat sosok yang dilihat oleh Thea. Tapi di sini ada Mas Bagus. Siapa Mas Bagus? Mas Bagus nanti akan menolong Ruel melihat memori yang dilihat oleh Ruel pada saat sosok itu melintas ya di depan Ruel ya. Nah, di depan Ruel, aku bolak-balik terus antara Ruel sama Thea, di depan Thea ya. Oke Mas Bagus, gimana caranya nih mentransfer melalui gelombang otak apa yang dilihat Thea nyampe ke Ruel dan nanti digambar sama Ruel? Yang penting ini kondisinya dibuat rileks aja, nyantai aja ya. Kita nyantai aja kayak kita menggambar pemandangan gitu aja, dibuat santai kayak di pegunungan, dibuat santai aja, jangan terlalu dibuat tegang. Jangan tegang, Ruel. Ya, berimajinasi aja. Di sini saya mulai coba Mbak Ruel santai, rileks, gambar apa yang ada di feelingnya aja ya, sesuai feelingnya aja. Ya, apa yang dilihat, apa yang ditangkap ya. Jadi dia lewat depan meja tab, tahu kan? Nah terus nggak nyentuh lantai. Terus
udah tak represi bajunya kan, yang tadi itu. Ya kayak baju kayak malaikat pencabut nyawa tuh loh. Ya terus tangannya kayak di sininya tuh lagi agak pegang tongkat ya, tapi kayak sekakinya gitu, kayak nyentuh lantai. Terus ada agak rambutnya kelihatan dikit gitu seginian, tapi mukanya nggak kelihatan. Dia nggak jalan, dia nggak lari, tapi lewat kayak seret depan mejanya gitu. Bajunya gimana? Malaikat pencabut nyawa Ruel. Sininya kayak sininya agak bungkuk. Kanan. Sininya agak bungkuk. Kayak nenek. Tangannya nggak bungkuk. Oke, Mbak As. Nggak usah tegang, buset tegang amat. Kan tadi kita udah denger ceritanya Ruel ya. Ruel, Thea. Aku tuh kebalik-balik terus ya. Kita udah denger ceritanya Thea, gimana Thea ketemu sosok itu. Tapi kalau ngomongin soal Thea, emang sesensitif itu ya Thea ya? Iya sih, dari kecil tuh emang biasa matanya itu melihat hal-hal yang kami nggak pernah lihat dari kecil. Tapi dia nggak pernah takut. Gitu. Turunan atau Mbak As juga? Nggak, aku nggak. Mamaku ya. Oh. Mamaku sering ngelihat gitu waktu kami di Papua. Oh pernah ke Papua? Iya, kami tinggal lama di Papua 7 tahun. Oh oke. Kejadian Thea ngelihat sosok-sosok seperti itu, ini baru pertama kali di rumah ini atau di rumah ini baru pertama kali? Pertama kali. Sosoknya gimana Mas Bagus? Sosoknya seperti yang ada di gambar itu kurang lebih. Jadi emang beliaunya emang sosok itu ya berudung ya seperti gambar itu. Kan yang dilihat Thea itu nenek-nenek ya, kalau ya? Iya. Iya, nenek-nenek ya. Tapi aku ngeliatnya kok kakek-kakek ya? Apa itu sosok yang lain ya Mas Bagus? Tapi dengan pakaian yang sama? Iya. Gitu loh. Kalau aku lihatnya juga sih, kalau aku ya itu ya kakek-kakek sebenarnya beliaunya itu. Dan beliaunya sekarang pun ada di sini. Iya. Bisa ngerasain nggak? Enggak. Langsung merinding? Sedikit. Jadi sebelahmu. Bener nggak Mas Bagus? Ya. Di belakangnya Mbak As ya? Dari tadi ngikutin kita. Jadi kalau yang anak-anak yang IndiHome juga nih bisa ngelihat sebetulnya beliaunya itu ada di posisi tengah-tengah antara Mas Bagus dengan Mbak Astuti. Lihat nggak? Bang Al? Aku sih nggak bisa ngeliat. Nggak bisa ngeliat karena aku mau beli untuk kirim semuanya. Tapi paling nggak aku dikit-dikit jadi takut kan gitu. Tapi intinya sorry takut. Artinya bukan gitu. Maksudnya ini kan masih dalam lagi nih baru kisah mengenai itu ya. Jadi kita coba nanti agak lebih lagi. Memang posisi sekarang yang dilihat sama rekan-rekan semua di sini adalah di sebelahnya antara Mbak Astuti dengan Mas Bagus. Tuh. Nanti siapa sih kan itu ya? Siapa Sedalam sih? itu siapa sih? Iya. Yang putri atau yang kaku kan? Tapi kayaknya kita izin Mbak Astuti dulu ya. Kalau misalnya Mbak Astuti nggak mau untuk kayaknya misalnya Mbak Astuti, udah deh nggak usah deh, nggak perlu tahu deh beliaunya siapa. Kita nggak akan ngupas ya Mas Bagus ya? Iya. Gitu ya? Gimana? Kok ngeblank?
Ngantuk? Nggak Udah apa-apa, ngedrop? nggak apa-apa. Kok sempet blank, kenapa? Nggak boleh dengerin aja. Serem. Sebenarnya sih tidak serem ya, jadi intinya sih apakah nanti ada pesan? Apa? Apakah nanti ada pesan yang tersirat? Oh iya, Kan betul. gitu. Betul. Jadi bisa ada semacam tabir yang akan disampaikan. Siap nggak nih masalahnya? Jangan serius, kan gitu. Yang namanya rumah kan biasa. Kayak ini tuh ada seperti ininya juga, maksudnya makhluk-makhluk Di setiap rumah kan? Setiap rumah mesti ada. 4 rumah. Tapi tinggal kitanya aja yang apa ya, bisa menempatkan. Oke, Mungkin ini ya, gimana tuh? pengen tahu kenapa gitu loh, Oke. memunculkan diri gitu. Terus apakah ada sesuatu yang perlu kami lakukan, misalnya doa atau apa yang perlu kami inikan gitu. Ya tapi dari tadi berhenti terus di sini. Iya, posisinya di situ. Oke, aku udah dapet Mas Bagus. Aku sempat sebentar ya komunikasi dengan beliaunya. Beliaunya hanya mengatakan ada sesuatu yang harus aku usir dari sini. Merinding. Au. Cuman menurutku itu masih ambigu ya. Ambigu ya, Bang Al, Mas Heno, Mas Bagus ya. Jadi ada sesuatu yang harus aku usir dari sini. Nah, sesuatu itu apa? Kan gitu. Nah itu apa? Kira-kira apa? Kalau dari depan sampai belakang, kalau menurut saya ini menurut penglihatan saya. Sebenarnya rumahnya lama. Sebenarnya mungkin sumuk ya pakai iki. Iya. Jadi ini kalau saya bisa katakan ya mungkin peninggalan Siba, peninggalan leluhur, peninggalan mereka ya seperti ini. Salah satunya wujudnya mungkin seperti kita ketahui ya kalau zaman dahulu itu kayak gini tuh bentuk tirakat lagu, bentuk doa, bentuk lambang dan macam-macam. Ini yang ini lebih uniknya lagi masih ada simbol-simbol keraton. Berarti sosok yang dilihat sama Thea ini masih leluhurnya mereka. Nah, makanya aku agak dari sebenarnya penasaran kan, kalau secara garis keturunan, menurut surat kekancingan yang ada, dari eyangku tuh juga dua keturunan yang berbeda gitu loh. Nah, dari eyang putri itu dari Demak, dari turutnya dari Demak. Terus yang dari eyang kakung itu dari Mataram, dari Sultan Amangkurat I ya. Nah itu menurut itunya apakah bagian dari dua itu atau salah satunya atau gimana? Mungkin kan kami yang generasi muda ini sudah tidak tahu budaya atau adat secara leluhur ya, makanya mungkin kita lebih pengen taunya di situ. Nah, apakah yang mana nih gitu loh? Karena keluarga kami sendiri itu yang dari Eyang juga ada dari Sumarah. Salah satu pendiri Sumarah itu Eyangku Putri punya Pak D itu Mbah Sukino Hartono. Nah, itu yang mana gitu kan? Jadi apakah dari garis yang mana sehingga kami mungkin bisa mendoakannya. Bantu jawab ya. Iya. Jawab Mas Bagus.
Dia profesionalnya di situ ya. Kan gini, ada silsilahnya loh Mbak. Ada. Ya diurutin aja silsilahnya itu. Yang mana Mas? Mas saya eyangku dan eyang putriku tuh dua orang yang kayak berbeda garis keturunan. Mungkin gini Mas Bagus. Spesifiknya gini. Sosok yang kemarin dilihat ya, itu salah satu dari leluhurnya mereka atau di luar itu? Kalau misalnya dari leluhurnya, kira-kira dari leluhur yang mana nih? Dari garis ibu? Dari yang atau garis kakung. yang kakung garis Dari ibu yang kakung. atau ini dari bapak? yang kakung. Ini jadinya kita retrokognisi leluhur nih. Leluhur Ini dari yang kakung. Dari yang kakung. Iya dari Berat yang juga ya kakung. tadi. Ini dari yang kakung. Dan kalau untuk pesannya mungkin Mbak, karena gini ya, kalau saya Bukan eyang putri ya? Bukan. Bukan dari eyang putri, bukan dari bagian dari eyang putri dengan Yang dari Demak? Dari Demak. Bukan. yang saya ini kan yang sosok yang dilihat banyak yang Oh si Tea. Oh iya, oke. Kali ini dari Simbah Kakung. Oke. Kalau ke Mbah Putri ini lebih ke apa ya? Lebih ke kesepuhan karena kalau saya lihatnya kok lebih condongnya lebih ke agama. Ada yang Putri lebih condongnya ke arah sana. Tapi kalau yang Kakung Oke. lebih condongnya dia lebih ke arah apa ya? Kejawen ya? Ya, Kejawen, terus lebih ke arah abangan. Apa Bang? Abangan, lebih ke arah Abangan. Kanuragan, Kanuragan. Toyo. Jadi ini ya seperti kemarin yang kita udah bahas. Ini Toyo sebenarnya. Apa? Ya semacam anu lah. Apa? Kesaktian. Arahnya keilmuan. Kan tadi udah kejawab ya dari mana ya? Kan tadi sempat aku dapat pesan kan Ya. bahwa beliaunya datang ke sini karena ada sesuatu yang harus aku usir dari sini. Ya. Memang bahasanya pakai bahasa Jawa, cuman yang aku tangkap itu apa? Kan gitu. Kalau dari aku sih gini ya, setiap itu leluhur mesti akan menjaga anak turunnya. Iya. Nah, artinya di situ beliaunya itu mau menjaga anak turunnya, keluarga Mbak Astuti, bahwa memang harus dilindungi dalam koridor kemampuan beliau, lindungi anak turunnya, kan gitu. Nah, artinya beliau menyampaikan itu. Nah, apakah dalam di lingkungan sini juga ada maksud untuk mengganggu, nah, makanya dia ingin mengusir. Kita belum tahu nih mengganggunya seberapa. Iya. Memperlihatkan sebenarnya bukan mengganggu. Memperlihatkan diri. Oke, jadi beliaunya pesannya mungkin jawabannya ke arah sana ya. Kalau pemahaman analisa saya, gitu. Nah kalau salah kata ya tolong diperbaiki, karena kan leluhur pasti mau melindungi Anak turun. kan. Itu kalau Tentunya. mana Bang Seno nih, wah ini dia ngantuk ya. Kopi. Ya aku jadi agak lega begitu tadi tahu. Oh mungkin ada yang harus diusir apakah? Karena kan beberapa waktu lalu rumah kami kemalingan. Ke rumah kami kemalingan itu hal yang sangat tidak biasa di lingkungan sini gitu loh. Nah, apakah saya tidak tahu kan namanya juga melindungi, apakah bagian dari melindungi dari segala tujuan negatif di luar gitu kan kita nggak tahu gitu, atau yang dilalah Tea ini yang paling peka gitu. Makanya dia yang bisa melihat slide dia untuk nanti Yang ngusir energi-energi negatif lah yang pasti ya, Iya. yang bisa ngeganggu anak turunnya. Iya. Gitu. Yes.
Itu memang kerasa ketarik ya, Mas Bagus ya, kita ke belakang ya. Itu belakang apa sih? Halaman Mbak, jadi pohon. Oh, tapi kok kayaknya energinya gede banget ya di belakang ya? Ya cuma kok banyak pohon aja, nggak ada bangunan sih. Ini kayaknya ada sesuatu deh, aku. Boleh mau ke belakang? Iya. Iya. Heeh, Iya, boleh deh. oke. Iya. Kok kayaknya kerasa nggak sih ketarik? Iya. Rumahnya besar sih, sekitar 600 meter. Kebun ya? Iya, kebun. Luasnya 600-an meter. 600 meter. Gimana Bang Alma Seno? Oke? Yuk, Iya. cus. Karena ada sesuatu. Kayak ada sesuatu ya? Itu apa ya? Di belakangku. Itu kayak semacam portal ya. Kayak semacam portal. Jadi ya bisa pindah alam. Udah ya Bang Al ya di sini ya.